Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah teman-teman, untuk tahun 2024 2 bulan lagi akan berakhir. Apakah teman-teman masih segitu-gitu aja atau ingin keluar dari zona nyaman? Nah jadi saatnya sekarang teman-teman gak usah takut lagi, gak usah ragu lagi. Yuk kita keluar dari zona nyaman kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan di tahun 2025 mendatang. Nah, untuk teman-teman yang nonton di video saya ini, semoga teman-teman mengerti bagaimana kita mencari keuntungan dan juga keluar dari zona nyaman agar kita bisa mendapat keuntungan di tahun 2025. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita bisa mengerti saham ya, apalagi bagi teman-teman pemula yang notabene emang nggak paham banget tentang saham, sama seperti saya yang dahulunya memang nggak ngerti-ngerti banget nih, karena mungkin kalau secara kasat mata kita lihat memang agak sulit untuk dipahami. Namun jika kita serius pasti kita akan mengerti bagaimana cara mainnya untuk investasi saham ini. Nah, kebanyakan untuk para milenial zaman now identik dengan slogan work hard, play hard. Nah, semangat dan giat dalam bekerja serta giat pula dalam menghabiskan hasilnya. Misalkan dengan traveling yang sudah menjadi kegiatan lifestyle para milenial, atau mengaktualisasikan diri melalui tren fashion terkini. Nah, semuanya bisa buat hidup teman-teman semakin berwarna dan seru sekali. Tapi coba deh teman-teman cek di video saya ini bagaimana cara kita bisa menghasilkan itu semua dengan senang hati, dan tentunya kita memiliki income yang lebih besar di umur yang masih muda. Nah, jadi sebelum teman-teman berinvestasi, jadi harus teman-teman buang dulu nih pikiran yang mengganggu kita, bahwa pikiran yang mengganggu mengatakan bahwa investasi saham itu untung-untungan atau ribet atau mahal. Nah, sebenarnya enggak sama sekali, karena sekarang dengan modal 100.000 aja, atau bisa dikatakan itu setara dengan biaya kita makan di kafe ataupun di kantin. Jadi teman-teman udah bisa ikut berinvestasi saham walaupun kita masih belum ngerti ataupun belum pede untuk berinvestasi di saham pasar modal. Jadi silakan teman-teman banyak lagi baca tentang investasi, apalagi bagi kita pemula harus banyak mengetahui investasi mana yang sekiranya cocok untuk kita. Nah, untuk investasi saham ini sendiri adalah sebuah surat yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan. Artinya jika teman-teman membeli saham satu perusahaan, maka otomatis teman-teman akan punya bagian dari kepemilikan perusahaan tersebut. Jadi bila perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka teman-teman juga bisa dapat untung dari naiknya harga saham. Atau jika perusahaan untung, teman-teman juga akan mendapatkan dividen yang dibayarkan tiap tahunnya sebagai bagian keuntungan dari perusahaan untuk pemegang saham. Nah, sesuai dengan nah singkatnya seperti ini ya. Misalkan nih kita ada perusahaan. Jadi perusahaan ini butuh modal. Nah, kemudian mereka menjual bukan 100% perusahaannya, mereka menjual sebagiannya, bisa 30% kah, bisa 50% kah, bisa melalui initial public offering. Dan nanti perusahaan itu pasti akan mendapatkan uang dari saham yang mereka jual. Sementara kita investor yang membeli saham tersebut, kita akan mendapatkan income ataupun dividen ataupun mendapatkan keuntungan dari nilai saham yang sudah kita beli tadi. Artinya di sini perusahaan membutuhkan uang dan kita membutuhkan keuntungan. Sama halnya dengan jual beli gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah singkat dari apa sih itu saham. Nah, pasti teman-teman bertanya kan ya, apa sih keuntungannya kita memiliki investasi saham? Padahal kita nggak ngerti-ngerti banget nih, mencoba-coba aja. Nah, teman-teman harus mengerti terlebih dahulu saham itu apa yang saya bahas tadi di awal. Nah, untuk keuntungannya di sini teman-teman bisa mendapatkan 3 keuntungan dalam kita berinvestasi saham. Yang mana yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan yang namanya potensi capital gain. Artinya di sini untuk capital gain ini semakin berkembang
berkembangnya sebuah perusahaan dari waktu ke waktu, biasanya jika kita membeli saham itu di harga yang termurah, kemudian saham itu naik, artinya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari selisih yang kita beli. Misalkan kita membeli di harga Rp100.000, kemudian saham mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut misalkan mencapai hampir 50%, artinya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 50.000 dari modal yang teman-teman berikan tadi. Nah, untuk keuntungan dari selisih harga jual dan beli inilah yang disebut dengan capital gain. Nah, jadi teman-teman mulai aja dulu dengan modal kecil dari Rp100.000. Jadi teman-teman sudah dapat berinvestasi saham. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita akan mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi melalui pemilihan saham yang tepat. Keuntungan yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan dari dividen saham. Nah, maksud dividen saham ini artinya bagi hasil keuntungan dari setiap perusahaan. Biasanya ini mereka akan lakukan 1 kali setahun, namun nggak semua kita bisa mendapatkan dividen. Nah, di sini kenapa kita nggak bisa mendapatkan dividen? Karena dividen ini merupakan pembagian laba bagi para pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Jadi ketika kita mendapatkan dividen, maka kita pun secara tidak langsung telah diakui sebagai pemilik perusahaan dan juga berhak ikut dalam rapat umum pemegang saham. Nah, dividen ini juga akan dibagikan secara merata sesuai dengan lembar saham yang kita miliki. Jadi semakin banyak saham yang kita miliki, maka semakin besar pula nilai dividen yang dapat kita peroleh jika perusahaan tersebut membagikan dividen. Nah, tetapi dividen ini hanya akan diberikan jika perusahaan yang sahamnya kita miliki mendapatkan keuntungan dan ketika mayoritas pemegang saham menyepakati pembagian dividen tersebut. Jadi nggak semuanya mendapatkan keuntungan dari dividen. Nah, jadi bagaimana sih investasi saham dari nol versi 2024? Nah, nanti akan kita lanjut di part 2-nya, akan saya bahas tuntas tentang aplikasi untuk teman-teman memulai saham dari nol. Saya yakin dengan aplikasi ini teman-teman akan gampang mengertinya karena cara penggunaan pun sangat-sangat sederhana dan juga modalnya juga nggak terlalu besar, bisa mulai dari Rp100.000 atau Rp50.000. Nah, silakan ditunggu untuk part 2-nya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.